Terminal Kalideres bukan nama yang asing lagi di telinga. Terminal ini merupakan salah satu terminal paling ramai di Jakarta Barat. Terminal Kalideres merupakan jalur masuk ke Jakarta dari arah barat seperti Banten dan Sumatera. Sebagiannya lagi dari arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Di Terminal Kalideres ini sudah sangat terkenal dengan adanya para pencopet yang merajalela, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Mulai dari laki-laki berotot sampai perempuan cantik dan lincah yang sangat susah ditangkap. Tidak salah lagi, di sekitaran Terminal Kalideres ada satu nama pencopet perempuan yang sangat terkenal. Dia adalah Monica, pencopet ulung sekaligus ketua anak-anak jalanan. Setiap hari selalu ada korban pencopetan di Terminal Kalideres. Pelakunya memang tidak selalu Monica, tapi anak-anak buahnya yang sudah terlatih dan hampir sama lincahnya dengan Monica. Mereka kerap kali melancarkan aksinya di sana. Korban-korban yang mereka targetkan biasanya dari kalangan perempuan atau orang-orang yang kelihatan sudah renta. Orang-orang ini menjadi target karena memang mereka tidak bisa melawan. Selain itu, mereka juga tidak kuat berlari untuk mengejar pencopet. Pihak kepolisian kadang-kadang berjaga di sekitaran Terminal Kalideres. Tapi Monica selalu punya cara yang licik supaya tidak ketahuan dan juga tertangkap. Kalau memang polisi yang berjaga ada banyak, biasanya Monica melarang para anggotanya untuk beraksi. Mereka lebih baik menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ada banyak yang bertanya-tanya siapa sebenarnya Monica dan kenapa dia sangat susah ditangkap. Nah, di kisah kali ini, Mbah akan menceritakan tentang gerak-gerik Monica, seorang copet yang ada di Kalideres. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Tidak ada yang tahu pasti asal-usul kehidupan Monica. Bahkan, Monica sendiri tidak tahu siapa dan seperti apa ayah dan ibu kandungnya. Sejak lahir, Monica sudah dirawat oleh dukun beranak yang saat itu menemukan Monica tergeletak di depan rumah. Monica masih berlumuran darah ketika ditemukan. Saat itu dini hari menjelang waktu subuh ketika dukun beranak mendengar ada suara bayi yang menangis-nangis di halaman rumah mereka. Karena tidak ada satupun warga di kampung tersebut yang mau merawat Monica, akhirnya dukun beranak itu terpaksa merawat Monica sampai berusia 17 tahun. Saat Monica sudah beranjak remaja dan tumbuh menjadi gadis yang menawan, ada banyak pria yang mau menikahinya. Tidak bisa dipungkiri kalau wajah Monica sangat cantik dengan kulitnya yang putih bening. Bahkan warga kampung tersebut menganggap Monica sebagai jelmaan artis ibu kota. Monica masih berusia 17 tahun, tapi sudah sangat banyak pria yang datang ke rumah dukun beranak untuk melamar Monica. Selama itu, dukun beranak tersebut sangat kesulitan secara ekonomi dalam membesarkan Monica. Nah, saat itu ada orang paling kaya di kampung yang sudah punya 2 istri. Dia datang untuk melamar Monica. Dukun beranak tersebut langsung menerima lamarannya. Sebagai imbalannya, dukun beranak itu akan diberikan 5 hektar kebun cengkeh dan juga emas 25 gram. Monica memang masih gadis kecil yang baru beranjak remaja. Tapi Monica sudah paham betul apa yang akan terjadi dengan nasibnya. Kalau sampai dia menikah dengan lelaki kaya tersebut, pasti Monica akan tertekan dan juga diperbudak. Monica akhirnya memberontak dan marah pada dukun beranak yang telah merawatnya. Dulu dia masih memanggil dukun itu sebagai ibu. Tapi setelah ia dipaksa menikah dan dikurung di dalam rumah, Monica sudah memutuskan untuk tidak menyebutnya ibu lagi. Monica lebih memilih tidak mempunyai ibu daripada harus patuh terhadap paksaan-paksaan yang akan merugikannya. Tapi meskipun Monica sudah mulai berani memberontak, dukun beranak tersebut justru semakin mengekang Monica. Kali ini Monica dikurung di dalam kamar dan dibiarkan kelaparan serta kehausan. Monica tidak akan diberi makan dan minum kalau dia tidak mau menerima lamaran tersebut. Jangan harap ada setetes pun air yang kamu minum, Monica. Suara dukun beranak itu terdengar dari luar kamar. Selama 3 hari berturut-turut, Monica belum mendapatkan sedikit air pun untuk diminum. Dia sudah mulai putus asa ketika sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalanya. Bagaimana kalau dia melarikan diri saja daripada harus tersiksa terus-menerus di kampung ini? Lebih baik dia pergi jauh dan tidak kembali lagi. Akhirnya ketika malam mulai larut dan orang-orang rumah serta penghuni kampung sudah tidur dengan lelap, Monica memberanikan diri memanjat tembok rumah panggung yang ia tempati. Ada jarak 3 meter antara tembok dan tanah yang akan dilompati Monica. Awalnya dia ragu-ragu karena belum pernah melompat setinggi itu.
Tapi dia akhirnya melakukannya dan berhasil kabur dari kampung tersebut. Monica tidak tahu harus kemana. Tapi di tengah jalan tiba-tiba ada mobil yang berhenti dan menawarkannya tumpangan. Monica pun memutuskan untuk ikut saja. Dia sudah pasrah kalau nanti orang di mobil berniat mencelakainya. Perutnya sudah sangat kelaparan dan badannya sangat loyo, membuat Monica tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Beruntung saja karena Monica ternyata justru mendapatkan perlakuan yang sangat baik. Dia diberikan sebotol air minum dan sebungkus roti, membuat Monica mempunyai sedikit tambahan tenaga. Mobil tersebut ternyata membawa Monica ke sebuah terminal. Saat tiba di sana, Monica membaca tulisan yang terpampang di sebuah pelang bertuliskan Terminal Kalideres. Di sanalah Monica mulai menjalani kehidupannya yang baru. Kehidupan di terminal sangat keras dan kasar, apalagi untuk kaum perempuan. Saat Monica masih awal-awal berada di sana, dia sama sekali tidak mendapatkan sesuap makanan pun. Setiap kali dia mengais-ngais tong sampah untuk memunguti sisa-sisa makanan. Anak-anak jalanan lain yang sudah lama mangkal di sekitaran sana justru memarahinya. Monica hanya bisa menunggu dan berharap kalau ada orang baik yang mau memberinya makanan dan minuman. Monica hidup menggelandang di sekitaran terminal selama 3 tahun. Selama itulah dia sudah banyak belajar tentang kehidupan jalanan. Ada banyak cara yang bisa dia lakukan kalau dia menemukan sisa-sisa makanan di tong sampah. Salah satunya dengan mencopet. Biasanya kalau sudah mulai tengah malam, terminal Kalideres sudah sedikit sepi. Penumpang yang tiba di sana juga dalam keadaan ngantuk. Saat itulah Monica akan beraksi dengan pelan-pelan, tapi pasti dia akan mengikuti kemana arah korbannya berjalan. Saat mulai lenggang dan kondisi calon korbannya sedikit lengah, saat itulah Monica langsung menarik tas mereka dan berlari sekencang mungkin tanpa menoleh sedikit pun. Kalau berhasil melakukan pencopetan dan mendapatkan uang, biasanya Monica tidak akan beraksi lagi sampai uang itu habis di tangannya. Semua tergantung keberuntungannya. Kalau tas yang dicopetnya berisi banyak uang, dia bisa sampai berminggu-minggu tidak melakukan aksi pencopetan. Tapi kalau dia tidak beruntung, kadang di dalam tas yang dia copet hanya berisi uang recehan. Kalau kondisinya seperti itu, Monica terpaksa harus melakukan aksi pencopetan sebanyak 2 kali dalam 1 malam. Aksi mencopet sebanyak 2 kali di waktu yang berdekatan sangat berisiko tertangkap, seperti yang dialaminya malam itu. Monica awalnya berhasil mencopet sebuah tas abu-abu lusuh dari seorang pria tua di terminal. Tapi sialnya, ketika Monica membuka dan melihat isinya, uangnya tidak sampai 50.000. Karena sudah sangat kelaparan dan tidak punya stok makanan. Akhirnya Monica terpaksa kembali lagi ke terminal Kalideres untuk menemukan calon korban yang tepat. Saat itulah Monica melihat ada seorang perempuan yang berbadan gemuk yang baru turun dari bus. Monica pun mengincar perempuan tersebut yang sedang membawa sebuah tas berwarna hitam gelap. Monica harus mengikuti perempuan gemuk tersebut sampai ke tempat yang sedikit lengang. Saat dirasa sudah aman, Monica pun langsung menarik tas hitam yang dari tadi dipegang perempuan tersebut. Tapi karena tubuh perempuan tersebut sangat gemuk dan berat, Monica tidak bisa langsung membawa kabur tasnya. Butuh beberapa detik saling tarik-menarik antara Monica dan perempuan berbadan besar itu sampai akhirnya dia bisa berhasil mengambil tasnya. Sialnya karena tadi sudah ada kejadian pencopetan yang dilakukan oleh Monica, akhirnya sudah banyak petugas yang berjaga-jaga di sana untuk mengantisipasi adanya aksi yang berulang. Petugas yang berjaga sempat menyaksikan kejadian tarik-menarik tas yang terjadi. Saat itulah dia langsung berlari ke arah Monica. Hampir saja Monica tertangkap kalau tidak ada anak jalanan lain yang mengalihkan perhatian petugas tersebut. Mulai saat itu, Monica sudah sangat berhati-hati kalau mau melakukan aksi pencopetan sebanyak 2 kali dalam semalam. Tidak terasa, Monica sudah mulai tumbuh dewasa. Usianya kini memasuki 21 tahun. Dia sudah sangat terkenal di kalangan anak jalanan sebagai perempuan cantik dan lincah yang sangat ahli dalam mencopet. Ada banyak anak jalanan yang kemudian meminta kepada Monica untuk diajari bagaimana trik-trik dalam mencopet. Monica dengan senang hati mengajarkan keahliannya kepada anak-anak jalanan. Karena sudah sangat banyak anak jalanan yang berguru padanya, dia pun akhirnya dinobatkan sebagai ketua geng. Monica merasa sedikit resah sejak menerima posisi sebagai ketua anak jalanan sekaligus bos copet. Dia merasa ada yang kurang dalam keahlian membela diri, terutama ajian-ajian untuk menjaga keselamatan. Monica akhirnya memutuskan untuk mengunjungi seorang dukun dan pensiunan copet di sebuah desa yang berjarak puluhan kilometer dari Jakarta Barat. Monica berkunjung ke sana setiap 1 bulan sekali.
Nama dukun tersebut adalah Ki Raka. Usianya sudah memasuki 80 tahun. Ki Raka memiliki wajah yang tegas dan penuh misteri. Rambutnya sangat panjang dan sudah putih secara keseluruhan. Setiap hari rambut tersebut dia biarkan tergerai tanpa diikat sedikit pun. Ki Raka tinggal di sebuah desa tak berpenghuni. Luas desa tersebut adalah 1000 hektar, sangat muat untuk ratusan kepala keluarga. Tapi di desa tersebut bahkan tidak sampai 10 keluarga yang menghuninya. Hanya ada 7 rumah yang dibangun di sana. Salah satunya adalah rumah Ki Raka. Suasana di desa tersebut sangat angker dan mencekam. Letak antara satu rumah dengan rumah lainnya yang berjarak puluhan kilometer menjadikan desa tersebut jadi semakin menakutkan. Tidak ada yang berani masuk ke desa tersebut kecuali orang-orang yang mempunyai tujuan khusus. Monica selalu merasa berada di tengah hutan belantara setiap kali dia memasuki desa tersebut. Di sisi kiri kanan jalan dipadati oleh pohon-pohon damar dan juga tumbuhan paku. Sedangkan tepat di halaman rumah Ki Raka terdapat 3 pohon beringin yang besar-besar. Siapapun yang memasuki halaman rumah Ki Raka pasti akan merasakan hawa mistis yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan Monica yang setiap bulan berkunjung ke sana juga selalu merinding setiap kali dia mulai memasuki halaman rumah Ki Raka. Rumah Ki Raka seperti sebuah pendopo yang sangat luas. Tidak banyak perabotan yang ada di dalam rumah itu. Hanya ada tumpukan kertas-kertas kuno dan daun-daun jati di atas sebuah meja yang dikelilingi dengan kemenyan. Benda-benda tersebut merupakan alat perdukunan Ki Raka. Biasanya kalau Monica berkunjung ke sana, dia akan berlatih fisik dan mempelajari ilmu pencopetan. Tapi selain itu, Monica juga menyerap ajian-ajian kekebalan dari Raka. Monica tidak pernah berani membawa satupun anggotanya untuk berkunjung ke tempat Ki Raka. Hal ini karena Ki Raka selalu menegaskan pada Monica bahwa hanya orang-orang khusus saja yang akan diterimanya untuk berguru. Maka siang itu ketika Monica datang lagi ke sana, dia hanya sendirian berjalan kaki dari luar kampung menuju desa yang lebih mirip hutan. Maka siang itu ketika Monica datang lagi ke sana, dia hanya sendirian berjalan kaki dari luar kampung menuju desa yang dikelilingi hutan-hutan. Monica, kali ini kamu harus bermalam. Ada ajian khusus yang harus kamu pelajari di tengah malam, ucap Ki Raka. Kalau itu diperlukan, saya akan melakukannya, Ki, jawab Monica. Saat malam tiba dan suasana terasa semakin mencekam, saat itulah Ki Raka memanggil Monica untuk duduk di tengah pendopo. Di sana sudah ada 3 batang dupa yang sudah dibakar. Asapnya mengepul-ngepul memenuhi ruangan pendopo. Aromanya yang sangat menyengat membuat bulu kuduk Monica merinding tidak karuan. Monica tidak berani melakukan apapun walaupun dia merasa sangat ketakutan. Seperti ada sosok makhluk yang berdiri tepat di belakangnya. Ki Raka duduk di seberang meja yang berhadapan dengan Monica. Mulutnya komat-kamit mengucapkan kalimat-kalimat panjang yang tidak dipahami Monica. Sesekali Ki Raka juga menyemburkan air dari mulutnya dan langsung mengenai wajah Monica. Kegiatan mencekam tersebut berlangsung selama 1 jam. Tepat saat waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, tiba-tiba suara ledakan besar terdengar dari halaman pendopo. Seketika itu juga Monica langsung kejang dan pingsan. Dia baru sadar keesokan paginya saat Ki Raka membangunkannya. Apa yang terjadi padaku, Ki? Tanya Monica pada Ki Raka. Kamu berhasil mewarisi ajian kekebalan, ucap Ki Raka. Di samping Monica sudah ada sebilah pisau yang disediakan Ki Raka. Saat itu juga Monica diperintahkan menguji kemampuannya. Pisau itu diiriskan ke pergelangan tangan Monica dan ajaibnya tidak ada luka sedikit pun. Monica kembali ke Jakarta dengan tambahan kemampuan baru, tapi Monica sama sekali tidak menceritakannya pada seluruh anggota gengnya. Apalagi dia mengingat pesan Ki Raka bahwa kemampuan tersebut seharusnya dirahasiakan saja. Semakin sedikit orang yang tahu, maka semakin baik pula. Monica melanjutkan aktivitasnya sebagai copet di sekitaran terminal Kalideres. Walaupun sudah banyak petugas jaga di sana dan juga sikap para penumpang yang mulai waspada. Tapi tetap saja Monica dan anggota gengnya selalu menemukan korban. Monica berjalan-jalan santai di sekitaran terminal pada pukul 9 malam. Saat itu kondisi masih sangat padat. Bus-bus angkutan dari berbagai provinsi juga masih terus berdatangan. Monica hanya melihat-lihat kondisi saja. Dia juga mulai menghitung ada berapa petugas yang ada di sana. Kalau memungkinkan, malam ini Monica akan beraksi sendirian. Seluruh anggota gengnya dia biarkan libur dulu. Sebagai gantinya, dia sendiri yang akan menutupi seluruh pendapatan yang seharusnya diperoleh dalam 1 malam.
Monica selalu berani untuk beraksi ketika dia pulang dari padepokan Kiraka. Dia merasa ada kekuatan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, sehingga dia jadi lebih semangat. Malam ini Monica berencana melakukan aksi pencopetannya pada pukul 12 malam. Tepat ketika kondisi terminal sudah tidak begitu padat, namun juga tidak begitu lengang. Monica sudah menghitung ada total 7 petugas yang tersebar di sekitar terminal. Kalau jumlahnya tidak bertambah, maka Monica optimis bisa dengan mudah melakukan aksinya tanpa tertangkap oleh petugas. Tidak terasa, waktu sudah hampir pukul 12 malam. Seperti yang sudah diduga Monica, kondisi terminal tidak sepadat sebelumnya. Maka Monica langsung memakai jaket hoodie-nya dan menggunakan kacamata hitam. Dia sudah mengincar seorang pria yang terlihat jalan terpincang-pincang sedang menenteng tasnya. Tidak butuh waktu lama sampai pria pincang tersebut lengah, dan saat itulah Monica menarik tas yang dipegang lalu membawanya pergi tanpa menoleh. Terdengar teriakan dari arah terminal tentang pencopetan. Tapi saat petugas mulai berlarian ke arah sumber suara, Monica lenyap. Ada banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Salah satunya adalah pedagang asongan yang sering mangkal di sana. Dia pun menjelaskan ciri-ciri Monica, yaitu perempuan dengan tinggi badan sekitar 170 cm, menggunakan kacamata hitam dan jaket berhoodie. Perempuan tersebut sudah sering terlihat di sekitaran terminal. Dia berkulit putih cerah dan sangat cantik menyerupai artis. Sejak kejadian malam itu, nama Monica pun selalu disebut-sebut di terminal Kalideres. Walaupun nama dan wajah Monica sudah menjadi buronan di terminal Kalideres, namun tidak membuat Monica merasa takut lalu beralih ke terminal lain. Dia masih terus beroperasi di terminal Kalideres, namun memang tidak sesering biasanya. Dia tetap waspada, apalagi dia mendengar desas-desus kalau ada banyak warga yang merasa resah dan siap menangkap pencopet itu. Bulan depannya, Monica datang lagi berkunjung ke padepokan Kiraka. Kali ini dia meminta ajian-ajian keberanian supaya dia tidak mudah merasa takut dan terancam. Kiraka memberinya beberapa ajian dan mengatakan pada Monica bahwa itu adalah pertemuan mereka yang terakhir. Memangnya Kiraka mau pindah kemana? Tanya Monica. Saya masih tetap di sini, tapi takdir kita sudah ditentukan. Ucap Kiraka yang sangat misterius itu membuat Monica kepikiran sampai tidak bisa tidur. Dia terus bertanya-tanya apa maksud tersembunyi dari balik ucapan Kiraka. Kalau memang takdir mereka sudah ditentukan dan tidak akan bertemu lagi, apakah itu berarti Monica yang memiliki halangan untuk bertemu dengan Kiraka? Selama 1 minggu, Monica terus kepikiran dan tidak bisa tidur. Akhirnya, ketika pukul 2 dini hari, dia pun memutuskan untuk ke terminal Kalideres dan melakukan aksi pencopetan. Sudah sekitar 2 minggu dia tidak beraksi. Dia merasa kangen ingin kembali beraktivitas seperti biasanya. Kali ini Monica datang ke terminal menggunakan masker. Di kepalanya sudah ada topi yang menyembunyikan rambutnya yang sudah diikat. Monica merasakan ada banyak mata yang terus-menerus menatapnya. Meskipun demikian, dia tidak gentar dan tetap bertekad akan beraksi malam ini. Di sekitaran terminal tidak tampak adanya petugas. Ini akan memudahkan Monica dalam melakukan aksinya. Sebuah bus dari arah Sumatera sudah tiba beberapa menit lalu. Monica masih memperhatikan para penumpang yang tadi turun dari bus. Ada banyak wajah-wajah lelah dan mengantuk setelah melakukan perjalanan jauh. Mereka adalah target yang paling pas bagi Monica. Ada 2 target potensial yang menurut Monica sangat cocok dijadikan korban, yaitu seorang ibu-ibu berjilbab biru yang memegang dompet. Satunya lagi adalah pria berkacamata yang mengantongi dompetnya di bagian belakang. Monica pun berjalan ke arah kedua targetnya yang berdiri berdekatan. Monica tinggal menunggu kondisi yang memungkinkan untuk langsung beraksi. Siapapun di antara keduanya yang lengah duluan, maka itulah yang akan menjadi korban. Tanpa pikir panjang, Monica langsung mencabut dompet yang berada di saku belakang pria tersebut. Monica sudah siap berlari sekencang mungkin ketika tiba-tiba kaki pria tersebut menghadang langkah Monica sampai akhirnya Monica jatuh tersungkur di lantai. Pria itu langsung berteriak dengan kencang menyebut nama Monica. Dan seketika itu juga, kumpulan orang-orang yang tadi nongkrong di pintu masuk terminal berlari ke arahnya. Mereka membawa kayu dan batu yang sudah dari tadi mereka siapkan. Nasib buruk bagi Monica, sebab dia tidak menyadari kalau pria yang turun dari bus angkutan Sumatera tersebut ternyata orang yang menyamar. Dia sengaja menjadikan dirinya sebagai target copet. Dengan cara itu, dia bisa dengan mudah menangkap Monica. Kini Monica tersungkur di lantai terminal dalam keadaan tidak berdaya. Pukulan demi pukulan diarahkan padanya tanpa ampun.
Sumpah serapah dan caci maki juga tidak henti-hentinya dilontarkan oleh orang-orang yang menyiksanya. Monica tidak sempat melakukan perlawanan karena dia terlanjur jatuh saat kumpulan orang-orang tersebut menyerangnya. Tidak ada yang datang membantu Monica. Anggota gengnya sama sekali tidak tahu kalau malam ini Monica melakukan aksinya. Oleh karena itulah, tidak ada satupun anggota gengnya yang sedang berjaga di sekitaran terminal. Monica tidak tahu ada berapa orang yang memukulinya. Dia tidak dibiarkan membuka mata sedikit pun, sampai akhirnya seluruh tubuhnya babak belur oleh hantaman benda tumpul. Matanya sudah bengkak dan mengeluarkan darah. Kini Monica tidak bisa membuka matanya sama sekali. Hingga akhirnya dia tidak sadarkan diri. Tubuh Monica dibiarkan tergeletak di depan toilet terminal. Tidak ada yang bisa mengenali wajahnya karena sudah sangat hancur dan bengkak. Besok paginya, ada seorang anggota geng yang memergoki mayat Monica. Setelah kejadian itu, sudah tidak ada lagi aksi copet yang terjadi di terminal Kalideres. Bukan karena anggota geng Monica merasa takut, hanya saja mereka sedang menyusun rencana balas dendam yang lebih mengerikan. Suatu hari nanti, mereka akan kembali ke terminal Kalideres dan melancarkan aksi pencopetan. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.